Kota Mataram yang biasanya tenang mendadak diguncang kabar penemuan jasad seorang perempuan di sebuah bangunan rumah yang tengah direnovasi. Kasus ini mencuat setelah laporan warga tentang bau menyengat yang tidak biasa dari sebuah sudut bangunan. Awalnya, bau tersebut dikira berasal dari sisa material konstruksi. Namun setelah beberapa hari tak kunjung hilang, warga melapor ke aparat setempat. Dari sinilah rangkaian peristiwa mengerikan itu mulai terkuak. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi menemukan bagian lantai yang tampak baru dicor. Setelah dilakukan pembongkaran, aparat menemukan jasad seorang perempuan dalam kondisi tertutup lapisan semen. Korban kemudian diketahui berinisial R, berusia 27 tahun, yang selama beberapa waktu terakhir dilaporkan tidak dapat dihubungi oleh pihak keluarga. Dari hasil identifikasi awal, korban merupakan pacar dari terduga pelaku yang berinisial A, seorang pria berusia 31 tahun, yang juga tercatat sebagai pemilik rumah tempat jasad ditemukan. Penyelidikan awal mengungkap bahwa hubungan antara korban dan pelaku berlangsung secara diam-diam. Sejumlah tetangga mengaku kerap melihat korban datang pada malam hari, namun jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Dalam pemeriksaan sementara, aparat menemukan indikasi adanya pertengkaran hebat yang terjadi beberapa hari sebelum korban dinyatakan hilang. Barang-barang pribadi korban juga ditemukan di dalam rumah tersebut, termasuk ponsel dan tas tangan yang disimpan di salah satu lemari. Menurut keterangan kepolisian, dugaan sementara mengarah pada pembunuhan yang dilakukan di dalam rumah tersebut, lalu diikuti upaya pelaku untuk menghilangkan jejak dengan cara mencor jasad korban. Proses pencoran diduga dilakukan pada malam hari, memanfaatkan kondisi sekitar yang sepi. Aparat menyita sejumlah alat konstruksi, termasuk sekop, ember adukan semen, dan sisa material bangunan yang masih basah di beberapa sudut ruangan. Kabar ini dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar. Warga yang sebelumnya tidak menyadari aktivitas mencurigakan, mulai mengingat kembali suara benturan dan keributan yang sempat terdengar beberapa malam sebelum bau menyengat muncul. Pemerintah kelurahan setempat mengimbau warga untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Sementara itu, garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi kejadian dan arus keluar masuk warga dibatasi. Hingga saat ini, aparat masih melakukan pendalaman terhadap motif serta peran pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui peristiwa tersebut. Terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif, sementara jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan autopsi lanjutan. Aktivitas di sekitar lokasi kejadian masih dalam pengawasan ketat, dengan petugas berjaga sepanjang hari, sementara berkas perkara mulai disusun untuk proses hukum berikutnya. Pemeriksaan terhadap terduga pelaku mulai membuka lapisan demi lapisan cerita yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah itu. Dari keterangan awal yang dihimpun penyidik, hubungan antara A dan R sudah terjalin cukup lama, namun tidak pernah diumumkan secara terbuka. Beberapa saksi menyebut A dikenal sebagai pribadi tertutup, jarang bergaul, dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Sementara R, meski tidak tercatat sebagai warga sekitar, kerap terlihat datang dengan sepeda motor pada jam-jam yang tidak biasa, seringkali menjelang tengah malam. Sejumlah pesan singkat yang ditemukan di ponsel korban mengungkap adanya pertengkaran yang semakin intens dalam beberapa minggu terakhir. Nada komunikasi yang semula hangat berubah menjadi penuh tekanan. Dari potongan percakapan itu, terlihat adanya desakan, kecemburuan, dan perdebatan yang terus berulang. Pada hari terakhir sebelum korban dinyatakan menghilang, ponsel R merekam percakapan yang lebih panjang dari biasanya, diakhiri dengan janji pertemuan di rumah A. Malam itu, tetangga sempat mendengar suara benda jatuh dan teriakan yang teredam. Tidak ada yang keluar rumah, dan suara itu berhenti dalam waktu singkat. Keesokan harinya, aktivitas di rumah A tampak berbeda. Beberapa orang melihat ia membeli material bangunan dalam jumlah lebih banyak dari biasanya, termasuk semen, pasir, dan kerikil. Pengiriman material dilakukan bertahap, seolah tidak ingin menarik perhatian. Penyidik menduga pada rentang waktu inilah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan bercak darah yang sudah mengering di salah satu sudut ruangan, tepat di area yang kemudian dicor. Di bawah lapisan semen, posisi jasad korban menunjukkan bahwa ia tidak dipindahkan jauh dari lokasi awal kejadian. Semua mengarah pada dugaan bahwa tindakan pencoran dilakukan segera setelah kejadian, tanpa jeda waktu yang panjang. Reaksi warga mulai berubah dari kaget menjadi cemas. Sejumlah keluarga membatasi aktivitas anak-anak mereka di luar rumah pada malam hari. Lingkungan yang sebelumnya ramai oleh obrolan sore berubah lebih sunyi. Pemerintah setempat meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan, memasang lampu penerangan tambahan di beberapa titik, serta mengintensifkan ronda malam.
Di sisi lain, keluarga korban mulai berdatangan ke Mataram. Mereka terlihat mendatangi kantor kepolisian, membawa foto-foto R, dan menyerahkan sejumlah barang pribadi untuk membantu proses identifikasi lanjutan. Duka terlihat jelas di wajah mereka, namun juga terselip keinginan kuat agar kasus ini segera diungkap sepenuhnya. Sementara itu, penyidik terus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui rencana atau peristiwa tersebut. Beberapa orang yang pernah berhubungan dengan A dalam urusan pekerjaan maupun pergaulan mulai dimintai keterangan. Setiap detail kecil dicatat, setiap waktu dan pergerakan pelaku direkonstruksi, membentuk potongan demi potongan cerita yang semakin mengarah pada satu titik gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Proses penyelidikan yang semakin mendalam membawa aparat pada temuan-temuan baru yang memperkuat dugaan perencanaan di balik peristiwa tersebut. Dari catatan transaksi yang berhasil dikumpulkan, A diketahui membeli bahan bangunan bukan hanya di satu tempat. Beberapa nota pembelian menunjukkan ia mendatangi toko material berbeda dalam selang waktu singkat. Pola ini dinilai sebagai upaya menghindari perhatian berlebihan dari satu penjual tertentu. Selain semen dan pasir, ia juga membeli karung plastik besar dan terpal, barang yang kini menjadi bagian dari barang bukti utama. Di dalam rumah, petugas menemukan sebuah ruangan kecil di bagian belakang yang tampak lebih rapi dibanding ruangan lain. Lantai ruangan itu baru saja selesai dicor, namun dindingnya masih menyisakan bekas cipratan semen. Di sudut ruangan ada ember berisi sisa adukan yang belum sepenuhnya mengering. Semua itu menunjukkan aktivitas konstruksi dilakukan dalam kondisi tergesa, tanpa perencanaan renovasi yang jelas. Sementara itu, hasil autopsi awal mulai memberikan gambaran mengenai waktu kematian korban. Dokter forensik memperkirakan R meninggal beberapa hari sebelum jasad ditemukan. Meski detail penyebab kematian masih menunggu hasil lanjutan, ditemukan sejumlah luka yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa korban tidak meninggal secara alami. Di lingkungan sekitar, bisik-bisik tentang rumah itu semakin ramai. Beberapa warga mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang dulu diabaikan, pintu yang sering tertutup rapat, jendela yang jarang dibuka, serta aktivitas malam hari yang tampak tidak biasa. Cerita-cerita ini beredar dari satu rumah ke rumah lain, membentuk suasana yang semakin mencekam. Pihak kepolisian menggelar konferensi pers singkat, menyampaikan bahwa proses penyidikan berjalan intensif dan meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan. Aparat menegaskan bahwa seluruh fakta akan disampaikan secara resmi setelah semua bukti terkumpul. Di sisi lain, A masih menjalani pemeriksaan lanjutan dengan pendampingan penasihat hukum. Keluarga korban kembali mendatangi lokasi kejadian, berdiri di balik garis polisi, memandang rumah yang kini menjadi pusat perhatian banyak orang. Beberapa dari mereka terlihat terdiam lama, seolah mencoba memahami bagaimana tempat itu menyimpan rahasia besar yang selama ini tidak terbayangkan. Setiap detail kecil di sekitar rumah kini terasa memiliki makna baru, menambah lapisan ketegangan yang belum sepenuhnya terurai. Seiring berjalannya waktu, penyidik mulai merekonstruksi menit demi menit pergerakan terakhir korban. Dari rekaman kamera pengawas di beberapa titik jalan menuju rumah A, terlihat sepeda motor yang biasa digunakan R melintas pada malam yang sama dengan waktu pertemuan yang tercatat di ponselnya. Setelah melewati sebuah persimpangan kecil, kendaraan itu tidak lagi tertangkap kamera lain. Jalur tersebut diketahui sebagai akses terakhir menuju lingkungan tempat rumah A berada. Di dalam rumah, petugas menemukan sejumlah barang yang semula tampak biasa namun kemudian dinilai memiliki keterkaitan penting. Sebuah jam dinding berhenti pada waktu tertentu, diduga akibat benturan. Di lantai ruang tamu, terdapat bekas geseran berat yang mengarah ke ruangan belakang. Beberapa serat kain ditemukan terselip di bawah lemari, sesuai dengan jenis pakaian yang terakhir dikenakan korban berdasarkan foto dari keluarga. Penyidik juga mengamankan telepon genggam milik A. Riwayat pencarian internet di perangkat itu menunjukkan adanya penelusuran mengenai cara menghilangkan bau, waktu pengeringan semen, dan metode pencampuran adukan yang cepat mengeras. Data tersebut dikumpulkan dalam rentang waktu yang berdekatan dengan hari korban menghilang. Temuan ini memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk menutup jejak. Di luar rumah, aktivitas aparat semakin terlihat. Garis polisi diperluas, dan beberapa petugas berseragam serta berpakaian sipil bergantian melakukan penjagaan. Kendaraan kepolisian terparkir di beberapa sudut jalan. Warga yang melintas memperlambat langkah. Sebagian hanya menatap, sebagian lain berbisik pelan, menyadari bahwa lingkungan mereka kini berada di pusat perhatian publik. Sementara itu, pemerintah kota menyampaikan imbauan resmi agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Layanan konseling disiapkan bagi warga yang merasa terdampak secara psikologis, terutama keluarga yang tinggal di sekitar lokasi.
Sekolah-sekolah di lingkungan tersebut juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas murid di luar jam belajar. Di rumah sakit, tim forensik melanjutkan pemeriksaan lanjutan terhadap jenazah korban. Setiap hasil laboratorium yang keluar langsung dicocokkan dengan temuan di lokasi kejadian. Berkas demi berkas mulai disusun, membentuk satu rangkaian peristiwa yang semakin jelas arahnya, sementara perhatian publik terus tertuju pada perkembangan berikutnya. Hasil pemeriksaan lanjutan mulai menambah detail yang sebelumnya belum terungkap. Dari laboratorium forensik, penyidik menerima laporan mengenai jenis luka dan perkiraan waktu terjadinya kekerasan. Data itu kemudian dicocokkan dengan riwayat komunikasi korban dan pelaku, serta pergerakan yang terekam kamera pengawas. Sinkronisasi waktu menunjukkan adanya jeda singkat antara pertemuan terakhir korban dan dimulainya aktivitas renovasi mendadak di rumah A. Di ruang penyidikan, sejumlah saksi kembali dipanggil. Petugas menggali keterangan dari penjaga toko material yang mengingat A datang lebih dari sekali dalam waktu berdekatan, serta kurir pengantar yang sempat melihat kondisi ruangan belakang rumah saat menurunkan barang. Potongan-potongan keterangan itu menguatkan gambaran tentang aktivitas intens yang berlangsung pada malam-malam tertentu ketika lingkungan sekitar mulai sepi. Penyidik juga menelusuri aliran keuangan A. Catatan transaksi menunjukkan pembelian bahan bangunan, terpal, serta sejumlah barang kebersihan dalam nominal yang tidak biasa untuk kebutuhan harian. Di sisi lain, riwayat panggilan dan pesan singkat memperlihatkan adanya upaya menghubungi beberapa orang setelah malam pertemuan terakhir yang kemudian dihentikan secara tiba-tiba. Reaksi masyarakat terus berkembang. Sejumlah warga menggelar pertemuan lingkungan untuk memperketat ronda malam. Lampu-lampu jalan tambahan dipasang di jalur menuju rumah A. Di media sosial, potongan informasi resmi dari kepolisian dibagikan luas. Sementara aparat menegaskan bahwa hanya rilis resmi yang dapat dijadikan rujukan. Di kantor kepolisian, berkas perkara mulai memasuki tahap perumusan pasal sangkaan. Barang bukti disusun dalam daftar terperinci, termasuk alat konstruksi, perangkat elektronik, serta hasil uji laboratorium. Setiap item diberi penanda waktu dan lokasi temuan, membentuk rangkaian bukti yang saling terhubung. Sementara proses hukum bergerak menuju tahapan berikutnya. Pada tahap berikutnya, penyidik mulai melakukan gelar perkara internal untuk memantapkan rangkaian bukti yang telah terkumpul. Di ruang rapat tertutup, tiap unit memaparkan temuan masing-masing, mulai dari hasil olah TKP, forensik, hingga analisis digital. Diagram waktu peristiwa diproyeksikan di layar, menampilkan titik-titik kunci yang memperlihatkan kesinambungan antara pertemuan terakhir korban, lonjakan pembelian material, hingga aktivitas pencoran yang terdeteksi. Tim laboratorium digital memaparkan detail tambahan dari perangkat elektronik yang diamankan. Data cadangan otomatis, riwayat lokasi, dan log penggunaan aplikasi menunjukkan pola pergerakan yang berhenti di satu titik yang sama pada malam kejadian. Catatan ini kemudian disejajarkan dengan waktu pengiriman material dari beberapa toko bangunan, memperlihatkan jeda yang sangat sempit di antara peristiwa-peristiwa tersebut. Di lokasi, garis polisi masih terpasang, namun aktivitas aparat mulai berkurang seiring beralihnya fokus penyidikan ke tahap administrasi perkara. Beberapa petugas tetap berjaga, memastikan tidak ada pihak yang masuk tanpa izin. Rumah itu kini tampak sunyi, dengan dinding yang baru dicat sebagian dan lantai yang telah mengeras, menutupi jejak aktivitas yang sempat berlangsung tergesa di dalamnya. Di sisi lain, keluarga korban mengikuti perkembangan dari kantor kepolisian. Mereka menyerahkan dokumen tambahan untuk melengkapi berkas identitas dan keterangan riwayat terakhir korban. Pendampingan psikologis juga disiapkan bagi anggota keluarga yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan emosional seiring berjalannya proses yang memakan waktu. Sementara itu, kejaksaan mulai menerima ringkasan berkas awal untuk ditelaah. Setiap lembar dokumen diberi penanda waktu dan sumber, memastikan tidak ada celah prosedural dalam penanganan perkara. Proses ini menandai peralihan kasus dari tahap pengumpulan bukti menuju fase penetapan sangkaan yang lebih definitif, dengan perhatian publik yang masih terfokus pada setiap rilis resmi berikutnya. Perkembangan kasus ini mulai memasuki ruang publik yang lebih luas. Di kantor kepolisian, suasana terlihat lebih sibuk dari biasanya. Sejumlah wartawan datang silih berganti, menunggu rilis resmi yang dijanjikan aparat. Setiap pintu yang terbuka, setiap petugas yang melintas, selalu menarik perhatian kamera dan mikrofon. Namun hingga saat itu, informasi yang keluar tetap terbatas, hanya garis besar bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. Di dalam ruang tahanan, A menjalani pemeriksaan lanjutan. Penyidik menggali detail demi detail dari setiap keterangannya, mencocokkan dengan bukti fisik dan digital yang telah dikumpulkan. Nada pemeriksaan semakin terfokus, mengarah pada rangkaian waktu yang semakin sempit. Setiap selisih menit dicatat, setiap pergerakan diurai, seolah potongan puzzle yang mulai menemukan tempatnya. Sementara itu, tim forensik kembali ke lokasi untuk pengambilan sampel tambahan.
Beberapa bagian lantai yang dicor diukur ulang, dan sisa-sisa material yang mengeras dikikis sedikit demi sedikit untuk memastikan tidak ada jejak lain yang terlewat. Bau semen yang dulu menyengat kini telah menghilang, digantikan aroma ruangan yang lembab dan sunyi, namun jejak aktivitas tergesa masih terasa di sudut-sudut tertentu. Di lingkungan sekitar, warga mulai beradaptasi dengan situasi baru. Ronda malam menjadi rutinitas yang lebih teratur. Anak-anak diminta pulang lebih awal, dan obrolan di teras rumah kini lebih sering membahas perkembangan kasus ini. Setiap informasi resmi dari kepolisian cepat menyebar dari satu gawai ke gawai lain, menambah rasa waspada yang merata di seluruh lingkungan. Di kantor kejaksaan, berkas perkara mulai disusun dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis. Lembar demi lembar dokumen diteliti, setiap keterangan saksi diberi penanda, dan seluruh barang bukti diberi kode penyimpanan. Semua mengarah pada satu rangkaian peristiwa yang semakin terang, sementara publik terus menunggu titik terang berikutnya yang akan membuka lapisan baru dari kisah yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah itu. Pada hari berikutnya, aparat mengumumkan perkembangan penting melalui pernyataan resmi. Penyidik menyampaikan bahwa rangkaian bukti fisik, digital, dan keterangan saksi telah mengerucut pada satu alur peristiwa yang konsisten. Hasil sinkronisasi waktu dari rekaman kamera, catatan transaksi, serta data lokasi perangkat elektronik menunjukkan pola yang saling menguatkan. Berkas perkara dinyatakan lengkap secara material dan administratif, sehingga proses hukum dapat bergerak ke tahap selanjutnya. Di saat yang sama, tim laboratorium forensik merilis pembaruan hasil uji lanjutan. Temuan itu mempertegas adanya tanda-tanda kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan dengan pertemuan terakhir korban dan pelaku. Data tersebut langsung dimasukkan ke dalam berkas utama sebagai lampiran teknis, bersama laporan olah tempat kejadian perkara yang telah diperbarui. Reaksi masyarakat kembali meningkat. Sejumlah tokoh lingkungan menyampaikan imbauan tertulis agar warga tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Papan pengumuman kelurahan menempelkan rilis resmi kepolisian, sementara petugas keamanan lingkungan melakukan patroli rutin di jam-jam rawan. Kehadiran aparat di beberapa titik strategis masih terlihat, meski intensitasnya mulai menurun. Di kantor kejaksaan, jaksa peneliti melakukan penelahan akhir terhadap berkas yang masuk. Setiap lampiran diperiksa silang dengan daftar barang bukti. Perangkat elektronik disegel ulang, dokumen transaksi diberi kode, dan seluruh keterangan saksi diurutkan sesuai kronologi yang telah disepakati tim penyidik. Proses ini menandai fase penting dalam perjalanan perkara, ketika rangkaian peristiwa yang semula berupa potongan-potongan, kini tersusun menjadi satu alur yang utuh dan siap dipresentasikan di hadapan hukum. Di balik pintu ruang administrasi yang tertutup, berkas perkara kini telah mencapai ketebalan yang tidak biasa. Setiap halaman diberi nomor, setiap bukti ditempelkan foto pendukung, dan setiap keterangan saksi disandingkan dengan waktu serta lokasi kejadian. Penyidik menambahkan peta alur peristiwa yang menampilkan pergerakan korban sejak keluar dari tempat tinggalnya hingga titik terakhir yang terekam kamera. Diagram itu menjadi pengikat antara data digital, temuan forensik, dan hasil olah TKP. Di sisi lain, proses pemeriksaan terhadap A berlanjut dengan fokus pada detail yang semakin sempit. Petugas menelusuri urutan kegiatan malam kejadian, mulai dari jam korban tiba, aktivitas di dalam rumah, hingga momen ketika pengiriman material pertama dilakukan. Catatan waktu dari struk pembelian dan rekaman kamera toko bangunan disejajarkan dengan data lokasi perangkat, memperlihatkan irisan waktu yang rapat dan konsisten. Lingkungan sekitar rumah yang menjadi lokasi kejadian masih berada dalam pengawasan. Meski garis polisi mulai diperkecil, petugas tetap melakukan patroli berkala. Beberapa warga terlihat memasang kamera pengawas tambahan di depan rumah masing-masing. Penerangan jalan yang ditambah membuat lorong-lorong kecil tampak lebih terang pada malam hari, namun suasana tetap terasa hening. Di kantor kelurahan, pengumuman resmi ditempelkan di papan informasi. Isinya menegaskan agar warga menghindari spekulasi dan merujuk pada rilis aparat. Layanan pendampingan psikologis dibuka pada jam-jam tertentu, dan beberapa warga terlihat datang untuk berkonsultasi, membawa cerita tentang kecemasan yang muncul sejak peristiwa itu mencuat. Sementara itu, petugas gudang barang bukti menyusun ulang penyimpanan. Alat konstruksi, terpal, karung plastik, serta perangkat elektronik diberi label baru sesuai kode perkara. Setiap item difoto ulang dan dicatat kondisinya. Rantai penguasaan barang bukti diperbarui, memastikan tidak ada celah prosedural menjelang tahapan hukum berikutnya. Menjelang sore, suasana di kantor kepolisian kembali dipadati awak media. Beberapa kendaraan siaran langsung terparkir di depan gerbang, sementara petugas humas bersiaga mengatur alur informasi. Di dalam, tim penyidik merapikan materi paparan yang berisi rangkuman kronologi, peta alur peristiwa, serta daftar barang bukti yang telah disahkan. Setiap slide memuat waktu, lokasi, dan sumber data yang saling terhubung, membentuk satu rangkaian yang semakin mengerucut. Pada waktu yang sama, tim forensik digital menyerahkan laporan akhir. Dokumen itu merinci jejak lokasi perangkat, riwayat aktivitas aplikasi,
serta sinkronisasi waktu dengan rekaman kamera pengawas di jalur menuju lokasi kejadian. Garis waktu yang dihasilkan menunjukkan pergerakan yang konsisten dan berhenti pada titik yang sama pada malam pertemuan terakhir. Laporan tersebut diberi kode pengamanan dan dimasukkan ke dalam bundel utama berkas perkara. Di lingkungan sekitar, ketenangan yang rapuh masih terasa. Ronda malam berjalan lebih teratur, dan warga saling mengingatkan untuk menutup pintu lebih awal. Beberapa rumah memasang papan kecil bertuliskan jam ronda dan nomor kontak darurat. Di sudut jalan, lampu tambahan yang baru dipasang memantulkan cahaya putih ke aspal yang lembab, mempertegas garis-garis jalan yang mengarah ke rumah yang kini sepi. Di gudang barang bukti, petugas melakukan inventarisasi ulang. Setiap alat konstruksi, potongan terpal, karung plastik, dan perangkat elektronik diperiksa kondisinya. Segel diperbaharui, label diganti dengan kode terbaru, dan seluruhnya dicatat dalam buku pengawasan. Proses ini dilakukan berlapis, memastikan setiap pergerakan barang tercatat dan dapat ditelusuri. Di ruang tahanan, pemeriksaan lanjutan terhadap A berjalan dalam suasana hening. Penyidik menata ulang kronologi menit demi menit, menempatkan tiap peristiwa pada garis waktu yang telah disepakati. Berkas tambahan yang baru masuk disandingkan dengan keterangan sebelumnya, membentuk lapisan baru yang semakin memperjelas rangkaian kejadian yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah itu. Kasus pembunuhan yang menggemparkan kota Mataram ini menyingkap bagaimana sebuah hubungan asmara terlarang berakhir tragis, dengan upaya pelaku menghilangkan jejak melalui pencoran jasad Farban, yang akhirnya tetap terungkap oleh aparat. Proses hukum kini terus berjalan, sementara masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di cerita terbaru berikutnya.